Ketika suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan, kabut tipis masih menyelimuti sebuah desa di lereng pegunungan Jawa Tengah. Desa itu tampak tenang, tetapi di balik ketenangannya tersimpan sebuah kisah yang selama bertahun-tahun hanya berani dibicarakan dengan suara pelan. Di ujung desa berdiri sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pohon mangga dan bambu tua. Rumah itu dihuni seorang perempuan bernama Ratri. Usianya baru 34 tahun, tetapi wajahnya tampak jauh lebih tua karena beban hidup yang dipikulnya. Hampir setiap pagi ia membuka warung kecil peninggalan orang tuanya. Warung itu menjual kebutuhan sehari-hari, mulai dari kopi, mie instan, hingga sayuran hasil kebun warga. Ratri dikenal ramah kepada siapapun yang datang. Ia tidak pernah ikut bergunjing, tidak pernah mencampuri urusan orang lain, dan selalu membantu tetangga yang membutuhkan. Namun, semua kebaikannya seakan tidak pernah mampu menghapus satu cap buruk yang melekat pada namanya. Warga desa lebih mengenalnya sebagai perempuan yang telah 4 kali kehilangan suami. Setiap kali ada orang luar bertanya tentang Ratri, warga hanya saling berpandangan sebelum menggeleng pelan. Tidak ada yang benar-benar berani menceritakan semuanya secara terbuka. Sebagian menganggap semua itu hanya kebetulan. Sebagian lagi percaya ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar nasib buruk. Semua itu bermula 15 tahun sebelumnya. Saat itu Ratri masih berusia 19 tahun. Ia baru saja lulus sekolah menengah dan memilih membantu kedua orang tuanya menjaga warung. Parasnya sederhana, tetapi dikenal sebagai gadis yang sopan dan rajin. Banyak pemuda desa menyukainya. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Andi. Ia bekerja sebagai sopir angkutan hasil panen menuju kota. Andi dikenal pekerja keras dan memiliki sifat yang lembut. Hubungan mereka terjalin cukup lama hingga akhirnya kedua keluarga sepakat menikahkan mereka. Pernikahan berlangsung sederhana di halaman rumah keluarga Ratri. Tidak ada kemewahan, tetapi semua warga datang memberikan doa. Suasana penuh kebahagiaan menyelimuti rumah kecil itu. Tak seorang pun menyangka bahwa hari bahagia tersebut akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang mengubah hidup Ratri selamanya. Setelah menikah, kehidupan mereka berjalan seperti pasangan muda pada umumnya. Andi tetap bekerja mengantar hasil panen, sementara Ratri mengurus warung. Perlahan-lahan keadaan ekonomi mereka mulai membaik. Mereka bahkan mulai menabung untuk memperluas warung agar menjadi toko kelontong yang lebih besar. Memasuki bulan ke-7 pernikahan, sesuatu mulai berubah. Setiap malam Andi sering terbangun menjelang pukul 2 dini hari. Wajahnya terlihat pucat setiap bangun tidur. Ia mulai kehilangan nafsu makan dan tubuhnya semakin kurus. Semua orang mengira ia hanya kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Beberapa kali ia mengalami kejadian aneh ketika mengemudi. Jalan yang setiap hari dilewatinya tiba-tiba terasa asing. Ia merasa seperti melihat seseorang berdiri di pinggir jalan, tetapi setiap kali kendaraan dihentikan, tidak ada siapa-siapa. Ratri mulai merasa cemas. Ia mengajak suaminya beristirahat lebih banyak dan mengurangi pekerjaan. Namun keadaan justru semakin memburuk. Suatu sore, ketika mengantar hasil panen ke kota, truk yang dikendarai Andi ditemukan terguling di sebuah tikungan tajam. Tidak ada kendaraan lain di lokasi kejadian. Bekas rem pun tidak ditemukan. Seolah-olah truk itu tiba-tiba kehilangan kendali begitu saja. Andi dinyatakan meninggal di tempat. Berita itu menyelimuti seluruh desa dengan duka.
Semua orang mengenal Andi sebagai pria yang berhati baik dan sangat berhati-hati saat mengemudi. Tidak sedikit warga yang merasa kematiannya terlalu janggal. Pemakaman berlangsung sederhana. Ratri hanya mampu berdiri memandangi pusara suaminya tanpa air mata. Ia seperti kehilangan seluruh kekuatan untuk menangis. Beberapa hari setelah pemakaman, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang mengatakan rumah keluarga Ratri menyimpan rahasia lama. Ada pula yang menghubungkan kematian Andi dengan cerita tentang leluhur keluarganya. Namun tidak ada bukti yang menguatkan semua dugaan itu. Ratri memilih mengabaikan semua gosip. Ia kembali membuka warung demi melanjutkan hidup, meskipun setiap sudut rumah selalu mengingatkannya pada suami yang baru beberapa bulan menemaninya membangun mimpi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehilangan itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih panjang. 2 tahun berlalu sejak kepergian Andi. Ratri mulai bangkit sedikit demi sedikit. Warungnya semakin dikenal karena kejujurannya dalam berdagang. Meski masih sering diterpa rasa sepi, ia mencoba menerima kenyataan dan menjalani hidup dengan tenang. Suatu hari datang seorang pria bernama Bima, pedagang pupuk dari kecamatan sebelah. Ia sering singgah membeli kopi sebelum berkeliling menawarkan dagangannya kepada para petani. Berbeda dengan warga desa, Bima tidak mengenal masa lalu Ratri. Hubungan mereka berkembang perlahan hingga akhirnya ia mengetahui bahwa perempuan itu adalah seorang janda. Meski sempat mendengar cerita dari beberapa warga, Bima tidak percaya pada gosip desa. Baginya, kematian suami pertama hanyalah musibah yang bisa menimpa siapa saja. Setelah hampir 1 tahun saling mengenal, mereka menikah secara sederhana. Awalnya kehidupan mereka berjalan baik. Bima membantu mengembangkan warung menjadi lebih besar. Penghasilan keluarga meningkat. Untuk pertama kalinya sejak lama, Ratri kembali merasakan harapan. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Memasuki bulan ke-9 pernikahan, Bima mulai sering mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Pemeriksaan kesehatan tidak menunjukkan penyakit serius. Kondisinya justru semakin menurun dari hari ke hari tanpa penyebab yang jelas. Suatu pagi, Bima ditemukan meninggal ketika masih tertidur. Dokter menyatakan penyebab kematiannya adalah gangguan pada jantung yang datang secara mendadak. Sekali lagi, Ratri menjadi janda. Kali ini, gosip berkembang semakin liar. Sebagian warga mulai menghindari warungnya. Ada yang sengaja menyeberang jalan agar tidak berpapasan dengannya. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekat rumah Ratri. Warung yang dulu ramai perlahan menjadi sepi. Meski demikian, masih ada beberapa tetangga yang percaya bahwa Ratri hanyalah perempuan malang yang terus-menerus ditimpa musibah. 3 tahun kemudian, seorang duda bernama Surya datang ke desa sebagai mandor proyek pembangunan irigasi. Ia mengenal Ratri dari warung kecil itu. Surya adalah pria yang tenang dan tidak mudah percaya pada cerita mistis. Baginya, kehidupan harus dijalani dengan akal sehat. Hubungan mereka tumbuh perlahan. Banyak warga mencoba memperingatkannya. Namun Surya tetap menikahi Ratri. Selama beberapa bulan pertama, semuanya tampak baik-baik saja. Surya bahkan mulai merenovasi rumah agar mereka bisa hidup lebih nyaman. Suatu malam, saat memeriksa saluran air di belakang rumah, Surya tidak kembali hingga larut. Keesokan paginya, warga menemukannya sudah tidak bernyawa di dekat kebun bambu, hanya beberapa puluh meter dari rumah. Tidak ditemukan tanda-tanda perampokan ataupun kekerasan.
Penyebab kematiannya tidak pernah benar-benar diketahui. Peristiwa itu membuat seluruh desa gempar. Kini tidak ada lagi yang menganggap semua itu sebagai kebetulan. Nama Ratri berubah menjadi bahan pembicaraan yang menakutkan. Banyak orang percaya siapapun laki-laki yang menikahinya tidak akan hidup lama. Sejak saat itu, tidak ada lagi pria desa yang berani mendekati rumahnya. Ratri menjalani hari-harinya seorang diri. Warung kecil itu tetap buka setiap pagi. Namun kesunyian yang menyelimuti rumahnya terasa semakin berat dari tahun ke tahun. 5 tahun kemudian, seorang teknisi jaringan bernama Arga datang ke desa untuk memasang jaringan internet. Ia sering membeli makan di warung Ratri. Berbeda dengan orang lain, Arga melihat Ratri sebagai perempuan yang tabah, bukan pembawa sial. Perlahan keduanya saling mengenal. Meski hampir seluruh warga menentang hubungan itu, Arga tetap mantap menikahi Ratri. Pernikahan keempat berlangsung sederhana. Tidak banyak tamu yang hadir. Sebagian besar warga memilih menyaksikan dari kejauhan. 6 bulan pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Hal itu membuat banyak orang mulai berpikir bahwa kutukan yang selama ini dipercaya ternyata hanyalah cerita desa. Namun memasuki bulan ke-8, Arga mulai mengalami gangguan yang sulit dijelaskan. Setiap malam ia terbangun pada jam yang sama. Ia beberapa kali merasa ada seseorang yang berdiri di halaman rumah, tetapi setiap diperiksa, halaman selalu kosong. Karena penasaran, Arga mulai menyelidiki sejarah keluarga istrinya. Penyelidikan itu membawanya pada sebuah peti kayu tua di gudang rumah kosong milik keluarga besar Ratri. Di dalam peti tersimpan buku catatan lusuh milik kakek buyut Ratri. Catatan itu mengungkap sebuah rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan. Pada masa paceklik, leluhur keluarga Ratri pernah meminta bantuan seorang dukun agar keluarganya terhindar dari kelaparan dan tetap memiliki usaha yang tidak pernah bangkrut. Sebagai imbalannya, setiap perempuan tertua dalam garis keturunan keluarga itu akan memperoleh kecukupan hidup. Namun laki-laki yang menjadi suaminya tidak boleh menikmati usia panjang. Perjanjian itu diwariskan turun-temurun tanpa pernah diputus. Ratri sama sekali tidak mengetahui keberadaan catatan tersebut. Ia selama ini hanya menjadi korban dari keputusan yang dibuat jauh sebelum dirinya dilahirkan. Mengetahui kenyataan itu, Arga tidak menyerah. Ia meminta bantuan tokoh agama dan sesepuh desa untuk mengakhiri perjanjian lama yang dipercaya menjadi sumber petaka. Mereka menemukan sebuah kendi tua yang terkubur di bawah pohon besar di belakang rumah keluarga. Benda itu diyakini sebagai bagian dari ritual puluhan tahun silam. Setelah dilakukan doa bersama dan pemusnahan benda-benda peninggalan tersebut sesuai tuntunan agama, suasana rumah perlahan berubah. Gangguan yang dialami Arga menghilang. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Untuk pertama kalinya, seorang suami berhasil melewati tahun pertama pernikahannya dengan Ratri dalam keadaan sehat. Warga desa mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah menghakimi orang yang salah. Ratri bukan pembawa maut. Ia hanyalah perempuan yang selama bertahun-tahun menanggung akibat dari sebuah keputusan kelam yang dibuat oleh leluhurnya. Sejak saat itu, bisik-bisik yang dulu memenuhi desa perlahan menghilang. Warung kecil milik Ratri kembali ramai didatangi pembeli. Meski luka masa lalu tidak mungkin benar-benar hilang, kehidupan akhirnya memberi kesempatan kepada Ratri untuk merasakan kebahagiaan yang selama ini selalu direnggut darinya. Namun rumah tua peninggalan leluhurnya tetap dibiarkan kosong. Bukan karena masih menyimpan kutukan,
melainkan sebagai pengingat bahwa jalan pintas menuju kemakmuran seringkali meninggalkan beban yang harus ditanggung oleh generasi yang tidak pernah ikut membuat pilihan tersebut.